kita lanjutkan saja. Kita lihat dissolving ego ya. Halaman 41 mungkin kalau di bukunya halaman 43 atau 44 ya. Silakan dilihat. Jadi ego adalah korban ya. Korban bagi dirinya sendiri. Dengan introspeksi yang teliti, kita temukan bahwa ego sebenarnya hanya membuat onar demi kesenangan, kemudian permainan ya, dan upaya bertahan hidup. Yang sebenarnya kalah adalah kamu yang sejati ya. Itu ada apa namanya ya? Ada ayat yang sama, yang hampir sama lah dengan redaksi ini. Itu surat Muhammad ayat 7 ya. Itu Ibrahim. Jadi kurang lebih begini ya. Intan surullah yang surkum. Jadi kalau kita mau keluar dari ego itu sama dengan kita menolong Tuhan, dan ketika kita menolong Tuhan itu kita akan ditolong kembali. Jadi proses transendensi ya, dari dualitas menuju non dualitas itu apa di Quran itu disebut menolong Tuhan. Kenapa disebut menolong Tuhan? Karena kalau kita terus-menerus di kesadaran dualitas, maka kebenaran itu tidak akan terperagakan. Kita akan terus memperagakan kesalahan, gitu kan? Kita akan terus-menerus memperagakan kesalahan. Dan itu sangat berbahaya karena nanti kesalahan itu akan diteruskan ke generasi kan. Jadi jiwa yang dari surga lahir di budaya kita langsung jadi setan gitu ya. Jadi proyeknya Tuhan itu terancam gagal. Maka kemudian tuh kalau kita bersungguh-sungguh ya, menuju kesadaran non-dual, kita akan ditolong oleh Tuhan dan kita akan dapat makom ya, dikukuhkan kedudukannya ya, diberi makom ilahiyah. Kurang lebih begitu ya secara inspirasinya ya. Tapi kalau kita tidak peduli, mau dualitas, mau dualitas, yang penting aku masih bisa makan. Wah itu kita pada akhirnya ya memang betul makan ya, bisa senang-senang, bisa ya ikutin permainan, tapi itu hidupnya hanya untuk bertahan hidup. Hanya untuk bertahan, tidak untuk memperagakan kebenaran. Tidak memperagakan kebenaran. Artinya tidak benar-benar hidup.
tidak benar-benar hidup. Jadi dia hidup, tetapi hidup dalam kesadaran material, gitu ya. Itness, hidupnya itness, hidup kebendaan. Dia tidak hidup dalam kesadaran ilahiyah aines. Nah, jadi kalau ikut transendensi kesadaran dari itness ke aines itu dianggap apa? Ya menolong Tuhan ya. Menolong Tuhan. Jadi ini kita tidak bisa abaikan ya. Ini dan itu kalau ditolong Tuhan itu Tuhan tuh menganggapnya kamu berdagang sama saya. Dianggap sebagai perniagaan. Jadi bukan perjalanan biasa. Kenapa kok dianggap sebagai perniagaan? Karena memang Tuhan tahu bahwa ego itu punya kepentingan pragmatis, maka Tuhan melayani itu. Jadi boleh itu ya, belajar. Ya Allah, ini saya sudah 5 bulan ini nggak dapat penghasilan karena ikut lab klinis, terus ikut belajar, terus niatnya kan dari sini ke sini. Ini kan katanya saya menolong Allah, sekarang gantian lah tolong menolong. Ya gitu aja kan. Itu pragmatis memang, tapi itu Tuhan tahu. Karena ego dia hanya melayani yang pragmatis, nggak mau yang idealis, nggak mau yang ideal. Dia hanya maunya yang pragmatis. Makanya Tuhan tuh tahu itu. Kalau pragmatis, ayo, kamu tolong saya tolong kamu. Itu kepentingan pragmatis sebenarnya. Tapi itu justru itulah ego itu. Dia hanya mau yang segera terlihat hasilnya. Itu kan pragmatis. Itu pragmatis. Masalahnya yang segera hasilnya ini tidak dihubungkan dengan makom tertinggi. Hanya itu terus mutar-mutar, pragmatis terus di dunia gitu kan. Akhirnya ya pokoknya ego itu menghindari betul hal-hal yang bersifatnya itu mulia idealis itu enggak. Yang ideal-ideal itu enggak mau dia. Terlalu berat. Kamu enggak kuat, biar aku aja bilang gitu ya. Maka kemudian Tuhan tuh ya kamu dagang sama aku. Saya layani kebutuhan pragmatisme. Ya kan? Saya layani. Jadi yang belajar kesadaran menuju awareness itu kalau kurang duit langsung, ya Allah kan ini gimana ini? Tolong menolong dong. Gak apa-apa. Itu mulai akrab terhubung dengan Tuhan kan. Yang sebelumnya ya, no pain no gain. Kalau saya nggak kerja nggak makan. Itu mulai bergeser kan, mulai bergeser, tolong menolong dong ya Allah kan, bacain surat tadi, ya kan begini bunyinya ini ya, wahyunya kan, katanya kalau menolong, kita akan ditolong, ya mana ini ya, saya tunggu-tunggu ini. Dan saya awalnya itu begitu, karena saya menarik diri dulu dari rutinitas kerjaan, tapi ya itu, pasti akan ditolong gitu. Pasti akan ditolong dan Tuhan tuh nggak mau punya utang kan. Kalau nggak nolong kita bisa berhutang budi. Ya nggak berhutang uang tapi berhutang budi ya. Dimintain aja terus. Ya kan? Dibacain aja terus ayatnya gitu ya. Itu paling penting ya, itu yang paling penting. Jadi yang membuat orang itu tidak mengalami evolusi yaitu ego itu hanya mau melakukan sesuatu yang pragmatis bagi dirinya sendiri, ya kan? Maunya tunai, saat itu juga enggak mau kasbon. Enggak mau dia. Dia maunya tunai, pragmatis. Itu permainannya ego itu ya. Permainannya. Dan itu harus dipahami gitu. Harus dipahami. Biar kemudian tuh
kebutuhan ego yang pragmatis dilayani Tuhan, ya toh. Terus kemudian tujuan yang sejati juga tercapai gitu ya. Tercapai. Jadi tidak ada versus antara ego dan yang sejati. Pada akhirnya kan kalau sudah berkesadaran non-dual itu tidak ada lagi istilah dualitas non-dualitas. Yang ada itu hanya soal apakah kebenaran itu hadir atau kepalsuan yang hadir. Kan gitu. Tidak ada lagi istilah dualitas non-dualitas kalau sudah berkesadaran non-dual. Tapi kalau belum, tetap ada istilah itu untuk istilah itu kan dibuat untuk mengetahui sejauh mana kita berjalan di antara itu kan. Jadi ada tingkatan, itu tingkat paling bawah itu kan fitness, itu tingkat yang paling bawah. Kemudian ada tingkat yang paling tinggi, I-ness ini, yang paling bawah ini namanya dualitas, yang paling kedudukan tinggi ini namanya non-dual. Nah, ini sengaja dipisahkan dulu sebagai istilah, karena di antara it-ness dan I-ness ini ada namanya tingkatan-tingkatan. Ada sirot. Ada sirot. Ada tingkatan-tingkatan. Jadi tingkatan-tingkatan itu adalah posisi di antara dua tingkat. Posisi di antara tingkatan itu tingkat yang di antara tingkat paling dasar dan tingkat paling tinggi. Itu namanya tingkatan. Ada tingkat, ada tingkatan. Kalau sudah sampai pada tingkat tinggi, tidak ada lagi tingkatan. Maka nggak perlu ada dualitas non-dualitas itu. Yang ada itu hanya kemawasan akan hadirnya kebenaran atau enggak. Itu juga ada di buku Power Force ya. Itu juga ada di buku Power Force. Jadi apa? Sirot ya, sirot. Ihdinas siratal mustaqim ya. Tingkatannya itu mesti progresif. Itu yang lurus tuh ke depan. Nggak mutar-mutar. Kalau mutar-mutar itu namanya dolal. Kalau yang fix itu namanya apa? Odop, maudub. Yang dimurkai nggak mau maju lagi, ya kan? Nggak mau maju. Itu saya kira yang paling penting ya pagi ini. Yuk berjalan. Apalagi misalnya orang Islam. Sehari 17 kali. Ihdinas siratal mustaqim. Ya kan? Itu kan ikrar. Bahwa saya akan ke sini. Menolong Tuhan. Ya kan? Menolong Tuhan. Apa itu yang siratal mustaqim itu? Itu jalan yang penuh nikmat. Ya kan? Kenapa penuh nikmat? Oh iya, kepentingan pragmatis ego dilayani oleh Tuhan. Lalu kemudian tuh kita dapat makom kan? Makom ketuhanan kan double tuh. Ya kan? Double. Sementara itu kan jalan yang penuh nikmat. Jalannya orang soleh. Bukan jalan yang hanya pragmatis, oiril maudhubi alaihim kan? Jadi bukan hanya yang dapat yang pragmatis, tapi dimurkai. Bukan hanya yang pragmatis, tapi tersesat. Kalau dolin, ya toh? Jadi ada dua itu orang keadaan di situ ya. Pragmatisnya dapat, makom ilahiyahnya dapat. Itu kan an'amta alaihim kan. Yang paling nikmat itu. Bukan yang hanya dapat pragmatis tapi stuck,
hanya dapat pragmatis tapi dolal. Bukan itu yang kita mau. Lalu teriaknya, amin, ternyata nggak progresif. Ya, nggak ngerti yang dia baca. Sholat tiap hari tapi nggak ngerti yang dibaca kan. Bagaimana ini, giliran belajar nggak mau gitu kan. Sesuatu yang hampir tidak masuk akal tuh di negeri muslim, tapi kecerdasannya rendah, nggak mungkin. Oh, dia mestinya progresif terus. Dia berikrar itu 17 kali minimal, belum sunat-sunatnya itu kan. Tapi nggak progresif, berarti dia telah melanggar sendiri ikrarnya. Dia berarti mengambil jalan yang pragmatis tapi dimurkai, dan pragmatis tapi yang sesat. Itu keadaan sekarang itu ya. Padahal dia waktu sholat bilang bukan yang ini, tapi giliran selesai sholat, yang ini sudah. Jadi maju mundur cantik aja ini. Gimana coba? Waktu sholat bilang bukan yang ini, tapi setelah sholat yang ini. Main-main aja ini di ikrarnya ini. Main-main gitu ya. Ya ini apa namanya? Tafsir kesadaran begitu ya. Tafsir kesadaran, dan itu berguna kan? Ya berguna. Bukan tafsir Depak. Tafsir Depak nggak ngerti. Kemana sih arahnya itu? Itu poinnya ya. Saya kira itu. Dan ini saya kira teman-teman perlu perlu cepat-cepat menyelesaikan tingkatan ini. Ya, tingkatan-tingkatan ini dari itnas ke aines itu ada sirot. Ada sirot. Silakan diselesaikan gitu ya. Biar kedudukannya itu kokoh sebagai makom gitu kan. Teguhkan di kedudukannya itu tetap mulia. Saya kira itu pagi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Aswar. Terima kasih teman-teman. Kita bertemu besok pagi insya Allah. Ditunggu aja pengumuman dan konfirmasinya di grup ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.